sih tentang pernikahannya walaupun sejak kemarin hanya itu Ini guys, pernikahan tanggal hari Rabu dan dari orang aku dulu cuma tanggal cantik 24/4/2024 ya, sama seperti hari ini Pak Prabowo dan Gibran resminya seperti itu. Lalu selain itu, ini juga ada berita dari Detik News, Mensesnek soal pertemuan Prabowo Megawati lagi direncanakan. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Di tengah polemik di kementerian yang pernah dipimpin oleh Budi Ari, ternyata ada rencana pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, dan bahkan sudah diamini oleh Mensesnek pertemuan tersebut akan berlangsung dalam waktu dekat. Jadi untuk lebih jelasnya, kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Dan ini memang sebenarnya sudah lama sejak ya jauh sebelum Budi Ari, saya sudah dengar praktek-praktek seperti itu. Karena saya sempat mengeluhkan terhadap Kominfo ketika itu, ketika kita mengajukan pemblokiran situs-situs ekstrim dan teror, itu susahnya minta ampun. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dan ketika terkuaklah berbagai praktek hengki-pengki antara orang Kominfo dengan situs judi online ini, kemudian terkuak itu semua. Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata ada beberapa penyimpangan standar operasional procedure yang dilakukan oleh Kominfo sejak Budi Ari ini menjabat. Ada salah satu, misalnya contohnya gini, ada salah satu tersangka AK gitu, atau Adi lah, ini udah beredar di media sosial. Dia ini sebenarnya sudah pernah ikut tes untuk masuk ke Kominfo, tapi nggak lulus. Tapi ternyata beberapa hari kemudian dia dipanggil lagi melalui jalur khusus, dia direkrut. Dan beberapa orang luar direkrut dengan cara yang serupa untuk kemudian dijadikan tim untuk melakukan pemblokiran dan juga ngurusin soal judol ini. Dan ironisnya lagi, dia dibuatkan satu kantor khusus yang disebut oleh polisi dalam beberapa hari ini. Kantor itu disebut sebagai kantor satelit. Dan ini terpisah dari kantor Kominfo. Nah, ternyata ini punya diskresi yang luar biasa ternyata. Artinya dia ini seolah-olah menjadi geng judol. Jadi orang-orang Kominfo menyebutnya geng judol. Memang gestur sehari-harinya kalau datang ke kantor itu tengil dan head on semua. Ya, dia pakai jamnya itu yang bermerek dan harganya jutaan, mahal sekali, miliaran bahkan. Artinya ada beberapa kecurigaan-kecurigaan di kalangan internal sendiri karena dia punya kekuasaan yang luar biasa dan bahkan menyalahi SOP-SOP yang sebenarnya seharusnya sudah tertuang di dalam nomenklatur Kominfo sendiri. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kemudian ada 11 orang yang ditangkap itu. Dan disitulah terkuak semua dari pengakuan mereka bahwa mereka menutup situs tapi sebagian ada juga yang diprotek. Dan bahkan praktek itu juga sudah terjadi sejak lama menurut pengakuan mereka. Ini saya dengar-dengar dari teman-teman di kepolisian. Ternyata mereka juga sudah lama melakukan itu jauh sebelum Budi Ari. Misalnya begini, Kominfo ini menjadi battleground gitu. Pertempuran antar judi online ini, antar bandar. Kalau ada pesaingnya, dia kemudian meminta kepada Kominfo untuk mencekal ini. Sehingga dicekallah itu dengan bayaran pesaingnya ini, kompetitornya ini, sehingga judol yang dimiliki oleh pesaingnya ini jadi naik. Dan ketika orang yang dicekal ini ingin diloloskan lagi untuk online lagi, dia harus bayar 250 sampai 300 juta per situs. Wah. Nah, ini praktek yang sudah biasa terjadi di situ. Dan yang kemudian pada zaman Budi Ari inilah yang terjadi berbagai kesalahan yang berlapis-lapis, baik secara regulatif maupun pembentukan dari tim orang luar yang sama sekali tadinya bukan pegawai Kominfo, tapi diberi kekuasaan yang penuh oleh menteri. Pasti oleh menteri. Nggak mungkin orang luar datang ngacak-ngacak soal regulasi segala macam kalau tanpa sepersetujuan dari yang pucuknya. Dan ini memang dekengan pusat nih. Memang ini dekengan pusat. Dan di situ ada salah satu tersangka juga namanya Tony. Ini teman dekatnya Budi Ari yang ternyata dia menjadi korlapnya dari tim ini. Nah, ini udah ditangkap di rumah adiknya
dengan banyak sekali barang bukti termasuk uang 50 miliar cash yang sudah dipak-pak di rumah adiknya. Nah ini pasti sedang pendalaman dari pihak Polri. Kalau persoalan-persoalan beberapa penyidikan memang ini yang harus terus didalami. Dan saya yakin juga karena soal judi online ini ada di dalam astacitanya Pak Prabowo, seharusnya Pak Prabowo memberikan green light, ruang seluas-luasnya kepada polisi untuk menindak ini, siapapun orangnya. Mau macan, mau kucing, ya harusnya tetap aja berikan keleluasan kepada Polri untuk menangkap itu. Apakah Budi Ari terlibat di sini? Kita secara awam kita tidak tahu. Nah ini Polri juga waktunya untuk membuktikan, karena selama ini kan trajektori masyarakat ketika berbicara tentang judi online, mata tombak masyarakat selalu mengarah ke Polri nih. Apalagi Budi Ari sempat lempar bola panas kan ketika diwawancarai bilang 5 bandar besar sudah tahu Kapolri. Kan seharusnya Polri yang nangkap. Kasihan masyarakat kan gitu narasinya dia. Dan ternyata justru anak buahnya dialah yang justru jelas bermain. Dan ya kita nggak tahu lah soal aliran-aliran uang, TPPU ini pasti sedang dalam pendalaman dari pihak kepolisian. Info sementara itu yang bisa saya sampaikan Bang Karni. Ya kembali ke Budi Ari tadi, kan sekarang dia yang jadi fokus publik ya, baik DPR maupun media. Dan dia sekarang juga udah dimutasikan ke Menteri Koperasi kan. Tapi ya Budi Ari sendiri dalam salah satu pernyataannya memang dia tidak bekerja untuk berantas. Dia jawab begini. Kedua, soal judi online. Kemajuan menata judi online luar biasa signifikan. Hampir 50%. Jadi bukan memberantas, tapi menata. Tentu kita belum puas untuk memberantas judi online, tapi kita harus tingkatkan. Ya sebenarnya begini Bang Karni, kalau kita sebagai orang awam ya ingin ngecek sebenarnya situs-situs judi online ini benar-benar diberantas nggak? Atau setidaknya ditata lah misalnya. Hari ini kalau kita googling misalnya dengan kata slot saja, itu semuanya keluar tuh. Artinya Kominfo kan seharusnya garda terdepan untuk melakukan ini. Cuma masalahnya memang yang diberantas selama ini, yang ditutup oleh mereka ini kan situsnya, bukan internet protokolnya, bukan domainnya. Sehingga ketika mereka itu ditutup situsnya, ya dia tinggal bikin aja baru lagi. Nah ini yang terjadi, dan pembiaran-pembiaran seperti ini rupanya memang menjadi satu modus kejahatan di dalam dari tim yang dibentuk ini. Dan mereka menguangkan itu, mentransaksikan itu. Nah kalau persoalan besarannya sangat besar sih. Artinya revenue dari hengki-pengki antara Kominfo sebagai garda utama untuk melakukan penutupan-penutupan itu memang besar sekali. Wah. Ya transaksi tahun 2024 menurut PPATK 283 triliun. Wah. Ini kan kalau mereka itu hengki-pengki dengan bandar-bandar judi online ini, sementara ini kan semua servernya di luar negeri Bang Karni. Semuanya di Thailand, di Kamboja terutama, dan juga di Filipina. Artinya ini di luar yurisdiksi penegak hukum. Artinya apa? Menurut saya memang garda terdepannya Kominfo memblok supaya situs-situs itu tidak masuk ke kita. Yang kedua mungkin hambatan dari penegak hukum adalah untuk menjangkau payment gateway. Karena ini salah satu yang dominan juga. Payment gateway ini adalah bejana dispenser dari aliran-aliran uang terhadap judol ini. Nah ini kan otomatis ya ada OJK, ada PPATK yang harus terlibat di situ. Ini memang sangat complicated karena memang ya kita tahulah judol ini kan menari-nari di atas keringat dan air matanya, darahnya orang Indonesia sebenarnya. Artinya ini common enemy. Dan kepada Polri sendiri memang ini waktunya Polri untuk membuktikan bahwa Polri yang dituding orang sebagai backing dan sebagainya itu ya ternyata memang dari Kominfo sendiri bocornya. Dan buat Kominfo seharusnya nggak susah juga untuk melakukan pemblokiran situs itu. Pakai VPN pun transaksinya kan menggunakan akun luar negeri. Meskipun account banknya dari mereka ini menggunakan virtual account melalui payment gateway itu. Nah ini memang pekerjaan yang tidak mudah.
Tapi ya saya sih kalau melihat asta-citanya Pak Prabowo ya saya optimis aja sih. Asal jangan kebawa ke ranah-ranah politik. Kita juga nggak setuju. Karena kalau Iya, kita lihat dari lintas harus sikat ininya, habis ini. pelaku-pelaku kejahatan kolektif seperti ini kan memang mencari cantolan-cantolan politik supaya bisa menjadi backup kalau dia itu ketahuan. Ya seperti Tony kan kita tahu dekat dengan siapa, termasuk juga ada Denden Imaduddin itu kan juga dekat dengan salah satu partai. Ya Budiari sendiri dengan Projo dan segala. Kita buang jubah-jubah politik itu, kita berbicara tentang kejahatan kolektifnya saja. Nah ini yang berkembang di medsos ini kan akhirnya saling tuding menuding. Saya kira Pak Jokowi sendiri yang merasa punya budi ari ya saya yakin juga dia punya goodwill untuk menuntaskan persoalan-persoalan ini. Nah pertemuan dengan Pak Prabowo di Solo segala macam saya yakin dua-duanya seharusnya memberikan goodwill yang bagus untuk penegakan hukum dari kelompok ini. Karena ini bagaimanapun ini adalah the frontliner dari pemberantasan judi online. Saya kira itu. Oke guys, jadi ini memang di tengah polemik judi online di Kementerian Komdiki yang pernah dipimpin oleh Budi Ari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto juga bakal bertemu dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden SBY. Namun pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu masih direncanakan. Prasetyo mengungkapkan pertemuan Prabowo dengan SBY dan Jokowi pun merupakan silaturahim biasa dan kunjungan persahabatan. Dia bilang tidak ada hal khusus yang dibahas di antara keduanya dalam dua pertemuan tersebut. Namun demikian, Prasetyo Hadi masih belum bisa membeberkan kepastian kapan waktu pertemuan dua tokoh negara itu akan berlangsung. Namun, apakah benar pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo nanti tidak ada sama sekali hubungannya dengan kasus judi online yang lagi viral sekarang ini? Jadi menurut kalian gimana guys? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.